Selamat malam sahabat budaya. Senang sekali kami bisa menyapa sahabat budaya di edisi kali ini. Dari ujung timur Pulau Madura, Farida akan membahas tentang dongeng atau cerita anak yang mulai tersaingi konten-konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, sahabat. Sahabat budaya, anak-anak ini merupakan penerus bangsa. Sebagai persiapan mereka menjadi kebanggaan bangsa nantinya. Harus seperti itu kan ya Kak? Iya, betul. Oke. Karena anak-anak itu juga harus dibebaskan berekspresi. Dan sekarang lagi sibuk apa aja Kak? Kalau kesibukan sih sama seperti biasa ya. Kalau pagi itu karena saya kebetulan masih aktif di dunia pendidikan, masih menemani anak-anak untuk belajar. Terus kalau malam juga menemani anak-anak belajar di musola. Jadi itu kadang juga berkegiatan dengan anak-anak di sore hari. Gitu. Dunia anak-anak itu merupakan dunia yang setiap hari dilihat, dirasakan, ditemani sama Kak Afan sahabat budaya. Bahkan ketika PPKM, ketika COVID-19 itu masih ini ya, masih gitu. Kapan ini menemani adik-adik untuk belajar di rumah ya Kak ya, dan Iya, betul. itu sekarang masih dilakukan? Sekarang alhamdulillah sudah melandai, kabarnya sudah melandai dan kebetulan di daerah tempat saya mengajar itu sudah PTM terbatas Kak Farida. Jadi sudah masuk ke sekolah sehingga kisaran baru satu minggu ini anak-anak sudah masuk ke sekolah dan senang sekali mereka. Tentu saja, karena seharusnya memang ketemu dan berinteraksi dengan teman sebaya di sekolah ya Kak. Betul, betul. Ya, dan sahabat budaya, setelah kenalan sedikit dengan Kak Afan dan juga aktivitasnya sehari-hari, nanti Farida akan kembali lagi, kita akan mengupas lebih dalam lagi di obrolan budaya kita malam hari ini bersama Kak Afan tentunya. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di obrolan budaya. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Sahabat budaya, anak-anak pada zaman dulu tidak sama dengan anak-anak pada zaman sekarang. Bahkan hal yang dulu katanya tidak perlu, ini dipakai untuk zaman sekarang ini. Terlebih pada zaman digital saat ini yang apa saja bisa digenggam oleh tangan, bahkan tanpa bertemu pun kita bisa melakukan komunikasi secara intens layaknya di dunia nyata. Dan ini juga mempermudah akses mereka pada bacaan dan tontonan tentunya yang kebanyakan tidak seharusnya saking canggihnya era kita. Nah, dan ini juga dialami oleh Kak Afan sebagai pengajar, sebagai seseorang yang mengenalkan dunia anak-anak seharusnya seperti ini gitu. Mungkin fenomena ini dialami oleh Kak Afan. Nah Kak, seperti yang sudah dilihat kecanggihan teknologi seperti sekarang ini gitu. Anak-anak yang sudah mulai dengan gawenya, anak-anak yang sudah mulai dengan kenal tidak hanya dunia kelereng, tidak hanya dunia permainan-permainan mereka seharusnya gitu. Nah dengan dunia seperti ini gitu, dunia anak-anak kita itu harusnya diarahkan kemana nih Kak? Ya, saat ini memang kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai pendidik itu memang harus benar-benar kerja ekstra, menjadi filter bagi anak-anak kita. Karena kecanggihan teknologi, perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Dan itu juga mau tidak mau menghampiri dunia anak-anak. Karena kita tahu bahwa misalnya nih di masa pandemik anak-anak semakin didekatkan dalam tanda kutip dengan teknologi. Pembelajaran daring yang menggunakan laptop atau smartphone itu kan sebenarnya lebih mendekatkan anak-anak ke teknologi gitu. Nah, kita sebagai orang tua ya yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengarahkan mereka agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh,
Yang tangguh dalam artian bukan hanya sekedar kognisinya, tapi lebih ke afeksinya, lebih ke sikapnya, baik itu sikap spiritualnya, baik itu sikap sosialnya. Kalau dalam banyak teori itu dikatakan kita mengarahkan anak-anak itu agar menjadi pribadi yang growth mindset, yang punya pola pikir berkembang. Jadi tidak mungkin kita membatasi anak-anak itu untuk tidak mengenal teknologi, untuk tidak mengenal gadget. Itu tidak mungkin karena perkembangan teknologi itu harus diikuti juga oleh mereka. Karena pada akhirnya nanti mereka yang akan menjadi estafet, memegang estafet, menjadi pemimpin-pemimpin. Kalau mereka gagap teknologi, mereka tidak mengenal teknologi, ini kan juga berpengaruh gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menanamkan pola pikir berkembang, artinya mereka tetap menerima gadget itu, menerima perkembangan teknologi, tapi tidak kemudian menjadi korban. Misalnya di dunia maya atau di internet, itu kan sebenarnya tidak bisa kita filter. Beda dengan di televisi. Di televisi masih ada mungkin lembaga yang bisa menyensor lah, menjadi filter lah. Tapi kalau di internet, di YouTube misalnya ya, ini banyak tayangan-tayangan yang tidak bisa kita filter. Maka tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kakak, kitalah yang harus menjadi filter bagi mereka. Oke. Iya, tapi sekali lagi bukan berarti kemudian dalam tanda kutip mengharamkan teknologi bagi anak-anak, tapi bagaimana kita menemani mereka pada saat mereka mengenal gadget, terus kemudian kita menjadi filter pada saat mereka mengakses atau menggunakan teknologi itu. Sehingga anak-anak tidak terjerumus, anak-anak tidak menjadi korban lah dalam tanda kutip. Gitu kalau menurut saya. Wah, tidak menjadi korban, itu intinya. Tetap pada dunianya, tapi tidak ketinggalan dengan informasi yang berkembangnya sedemikian pesat saat ini gitu ya. Betul, Kak? betul. Oke, nah ketika mereka sudah mengenal, berarti tugas kita sebagai orang terdekatnya, kakak, ayah, ibu, saudara gitu. Itu adalah mendampingi gitu ya. Iya, harus mendampingi. Hadir bukan hanya sekedar hadir secara fisik ya, tapi benar-benar mencurahkan perhatian pada anak. Misalnya pada saat anak pegang gadget itu, kita juga ikut melihat nih, apa nih yang diakses, apa yang dibuka gitu. Itu kan menjadi filter, Kak. Oke, dan bagaimana Kak Afan melihat sekarang ini? Sudahkah hal-hal yang disampaikan sama Kak Afan itu benar-benar ada dan diimplementasikan oleh orang-orang yang lebih dewasa terhadap anak-anak kita nggak sih, Kak? Ya harus diakui sih sebenarnya tidak semua orang itu langsung bisa memahami hal-hal yang seperti ini. Karena pola asuh anak atau biasa kita mengenal dengan parenting di dalam keluarga itu kadang tidak sama kan, Kak. Itu juga biasanya pengaruh dari kesibukan orang tua yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, makanya ada sebagian orang tua itu yang dalam tanda kutip membiarkan anak-anaknya itu main gadget tanpa kontrol. Yang penting anak-anaknya itu diam. Iya, benar. Terus kemudian orang tuanya itu bisa bekerja gitu kan. Nah, ini yang tidak disadari, kalau terus dibiarkan maka pelan-pelan ini kan akan menjadi fenomena gunung es itu kan. Anak kecanduan, ketika sudah kecanduan bisa saja anak-anak tantrum, terus kemudian ketika nggak bisa pegang gadget mereka akan jerit-jerit, mereka akan nangis, dan ini juga kan berbahaya untuk perkembangannya gitu kan. Nah, ketika terjadi hal yang seperti itu, tantrum dan jerit-jerit, melawan, ini kan biasanya ada karena larangan-larangan kan? Betul. Iya. Nah, bagaimana nih kita sebagai orang tua gitu mengarahkan mereka, meskipun mereka sudah pegang gawe dengan gadgetnya masing-masing, tapi tontonan mereka itu sesuai gitu. Tontonan mereka sesuai dengan usianya mereka. Artinya nilai edukasinya ada, atau ketika hiburan itu hiburan yang sesuai dengan dunia mereka, Kak. Iya. Kalau saya seperti ini, jadi orang tua itu memang harus bisa mengimbangi, Kak.
Jadi membiarkan anak-anak bermain terus-menerus dengan gadget itu saya pikir kurang bagus juga ya, kurang adil gitu. Tapi ada perimbangan, misalnya nih orang tua hadir untuk mengalihkan anak-anak dari gadget itu ke hal yang lain. Misalnya dengan membacakan buku, mendongeng, mengajak bermain, mengajak bernyanyi. Itu kan aktivitas-aktivitas yang bisa terlepas dari gadget. Jadi kalau misalnya selamanya harus bermain dengan gadget itu juga akan membahayakan. Tapi kalau misalnya pelan-pelan kita imbangi dengan hal-hal lain seperti membacakan buku, kita ajak mendongeng, kita ajak bermain. Permainan-permainan sederhana yang mungkin di masa kecil saya itu seringkali dimainkan dengan orang tua. Misalnya kalau di Madura itu ada titik-titik turin, ada cungkun-cungkunci gitu. Kita kan mengenalkan itu ke anak-anak dalam rangka juga bagaimana mendidik mereka kan sebenarnya. Terus kemudian manfaat yang lain yang tadi itu kita juga mencoba untuk mengalihkan perhatian anak dari gadget itu ke hal-hal yang lebih positif lainnya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mereka main gadget, tugas kita itu seperti yang saya katakan tadi memang memfilternya gitu. Selain itu kita bisa memberikan pemahaman pada anak-anak. Jadi pelan-pelan dengan bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh anak-anak, kita juga harus memberikan pengertian pada anak, pemahaman pada anak-anak bahwa yang boleh kamu akses itu adalah yang seperti ini misalnya. Pilihlah tayangan-tayangan yang edukatif, bukan tayangan-tayangan yang dalam tanda kutip negatif ya, yang tidak bermanfaat untuk anak-anak. Bukan berarti tayangan-tayangan yang ada di media sosial atau di YouTube itu jelek semua, enggak, tapi ada yang masih belum saatnya untuk diakses. Iya. Nah, yang seperti ini berarti yang tahu kan orang tuanya gitu. Karena saya melihat banyak tayangan-tayangan yang edukatif yang ada di YouTube juga. Nah, tugas kita ya mengarahkan itu gitu ke anak-anak sambil lalu ya pelan-pelan untuk memberikan pemahaman, pengertian pada anak-anak tayangan seperti apa sih yang cocok bagi mereka. Selain memang diajak seperti main-main yang tadi ya, main, terus mendongeng, bernyanyi gitu. Kalau ibu-ibu saya kan bukan ibu-ibu ya. Misalnya ibu-ibu kan biasanya ngajak mereka misalnya nih ya kayak tumis sayur, terus diajak masak. Mereka dibelikan mainan masak-masakan gitu, kompor-komporan atau lain-lain itu kan mereka diajak ke dapur. Ini kan bisa melepaskan dari gadget gitu. Bukan berarti ibunya masak di dapur, anaknya dibiarin main dengan gadget misalnya. Nah, ini yang perlu kita filter gitu Kak. Sahabat budaya, tontonan itu bisa berbahaya, tapi tontonan juga bisa bermanfaat, tergantung kalau untuk anak-anak karena masanya mereka itu memang mendengarkan kita gitu ya, tapi tergantung juga bagaimana cara kita memberitahunya, mengarahkannya gitu. Jadi bisa bermanfaat dan bisa juga menjadi hal-hal yang sangat menakutkan ketika salah tontonan ya Kak. Nah, sekarang basisnya Kak Afan mengajarnya di sebuah desa. Ya. Ya kan? Tapi Kak Afan juga di kota bersentuhan dengan anak-anak di lingkungan tentu saja. Iya, betul. Nah, ketika mengenal mereka yang basisnya berada di desa dan di kota, Kak Afan melihat kesenjangan gak sih cara bermain mereka, konsumsi tontonan mereka, cara belajarnya gitu? Ya, ada sih Kak. Bahkan banyak sih kesenjangan-kesenjangan yang saya rasakan ya, dan saya yakin juga di belahan daerah lain yang ada di Indonesia, yang ada di Madura misalnya juga mengalami hal-hal yang serupa meskipun tidak sama persis. Misalnya terhadap bahan bacaan misalnya. Anak-anak di desa, terutama di tempat saya mengajar itu sangat kesulitan untuk mengakses bahan bacaan. Di sekolah tidak ada perpustakaan. Di desa masih belum ada perpustakaan desa. Jadi untuk bisa mengakses ke bahan bacaan itu mereka juga tidak ada gitu. Kalau mau pergi ke perpustakaan di kota kan jaraknya juga jauh, tidak mungkin anak-anak pergi sendirian. Sementara untuk anak-anak yang ada di kota, akses terhadap bahan bacaan itu kan juga mudah ya. Di sekolah rata-rata juga sudah banyak perpustakaannya,
Terus kemudian di kota juga kan ada perpustakaan daerah yang setiap saat bisa disambangi ke sana, bisa main ke sana, bisa baca buku, bisa pinjam buku dengan gratis gitu. Ini salah satu kesenjangannya juga. Terus kemudian fasilitas misalnya ya, fasilitas yang ada di sekolah atau fasilitas umum. Tentu saja yang ada di desa, tanpa mengurangi rasa hormat ya dengan anak-anak saya, dengan orang tua yang ada di desa itu. Saya tetap melihatnya itu sebuah proses dan itu keren gitu meskipun berbeda. Nah fasilitas misalnya di sekolah ya, sekolah-sekolah yang ada di kota itu cenderung lebih lengkap lah fasilitasnya. Salah satunya misalnya ada yang punya laboratorium komputer, terus kemudian multimedia mungkin, terus perpustakaan yang tadi. Sementara kalau untuk anak-anak di desa, sekolah-sekolah yang di desa itu agak sulit Kak menemukan sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium komputer, dengan perpustakaan gitu. Meskipun ada mungkin 1-2. Nah kesenjangan-kesenjangan yang seperti ini yang sangat dirasakan pada saat pandemi awal kemarin ya, termasuk sampai hari ini sih. Sehingga anak-anak yang sudah terbiasa untuk mengenal teknologi, mereka bisa dengan mudah beradaptasi dengan pembelajaran daring, dengan pembelajaran menggunakan gadget itu atau laptop. Sehingga mereka meskipun juga perlu beradaptasi lebih cepat beradaptasi. Tapi untuk anak-anak di tempat saya misalnya, jangankan menggunakan smartphone, gadget ya. Bahkan nama-nama aplikasi saja kan mereka asing. Zoom, apa itu Zoom, Jitsi, Google Meet, terus kemudian Google Classroom. Itu apa gitu kan, mereka masih belum. Bahkan ada orang tua dari murid saya yang ketika saya minta tolong tugasnya Ananda nanti kirimkan lewat WhatsApp. WhatsApp itu apa Pak gitu. Jadi ini kan kesenjangan juga kan Kak, betul. Yang apa ya, yang terjadi, yang ada jarak antara anak-anak yang ada di desa dengan anak-anak yang ada di kota. Betul. Sehingga endingnya ketika evaluasi pembelajarannya pun ya tentu saja kadang berbeda gitu. Jadi pencapaiannya itu kadang berbeda Kak. Karena memang dari sarana prasarana juga beda jauh gitu. Dan meskipun misalnya ya Kak, meskipun misalnya ini mau dikenalkan, jadi kan butuh waktu. Mungkin bisa pegang HP, bisa pegang gadget, tapi untuk mengoperasikan, tapi untuk menggunakan platform pembelajaran daring itu kan juga butuh waktu. Jadi butuh diajari kan. Sementara orang tua mereka juga masih belum piawai menggunakan gadget yang seperti itu. Wah, ketara sekali ya. Jadi kayak ketimpangannya tuh bisa lah, bukan cuma bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan sahabat budaya. Ya, selain itu juga kan seperti di luar itu ya, di luar anak-anak kan sinyal misalnya. Saya sudah coba gitu di beberapa rumah siswa, sangat tidak bisa menggunakan internet. Itu juga berpengaruh. Bagaimana dengan cara bermainnya mereka gitu, dan harusnya seperti apakah dunia bermain anak-anak itu Kak? Kalau saya melihatnya harusnya mereka dibiarkan bermain yang bisa ini ya, yang bisa menumbuhkan skill atau kemampuan mereka gitu. Misalnya kan ketika bermain harapannya ada otot-otot secara fisik yang bekerja, ada indera-indera yang bekerja ketika mereka bermain. Tapi yang bermain dimaksud itu bermain dengan teman-temannya, bukan bermain game online misalnya ya. Kalau saya melihatnya ya seperti itu. Karena dunia bermain bagi anak-anak itu memang tidak bisa dipisah-pisahkan Kak. Jadi dunia anak itu kan dunia bermain. Otomatis ketika dunia bermain maka kita harus membiarkan anak-anak itu bermain. Meskipun juga kita harus mengawasinya, bukan berarti dilepas. Ada permainan-permainan bagus yang biasanya dimainkan dan itu bisa menumbuhkan rasa sosial, menimbulkan rasa sosial yang tinggi.
bersama teman-temannya. Karena biasanya ini permainan yang membutuhkan kekompakan. Misalnya kalau di desa itu ada koce, ada saloduran, ada yang bilang koce ini. Jadi ada dua klub, dua kelompok gitu yang saling adu ketangkasan. Oke. Gobak sodor lah Ya, kayak gitu. Nah, ya. ini kan membutuhkan kekompakan antar grup itulah. Dan ini anak-anak kan bergerak gitu ya, mereka bergerak, lari, bagaimana mengecoh agar bisa melewati garis-garis itu. Nah, dengan seperti itu mereka kan akan ketawa-ketawa, mereka akan bergembira, mereka juga akan bergerak dan mereka berkeringat gitu. Dan ini membutuhkan kerjasama. Terus kemudian misalnya lagi permainan-permainan yang ada di desa itu seperti kalau di desa saya ada yang bilang pal-kapalan gitu. Oke, iya. Nah, iya. Nah, itu kan juga bergerak gitu. Nah, yang seperti ini bahkan ada beberapa ahli yang bilang bahwa untuk anak-anak aktivitas apapun yang membuat mereka nyaman, menyenangkan itu bermain. Gitu ya. Bahkan bukan hanya itu, bermain dengan orang tua, kadang lari-larian. Kak Farida dulu pernah nggak dengan orang tua main cilugba kayak gini? Pernah sekali, Pernah ya? petak umpet, saloduran petak seperti yang umpet. disebutin tadi, kemudian lompat tali. Lompat tali. Gitu. Nah, itu kayak masa-masa kanak-kanak saya yang generasi 90-an ini gitu. Iya. Tapi sekarang berbeda kan, Kak? Sekarang kan sulit kita menemukan anak-anak yang bermain seperti itu kan. Jadi mereka lebih banyak mainnya itu sudah di dunia maya. Game online, bukan berarti salah, enggak. Tetapi kalau saya melihat di daerah saya lebih baik anak-anak dibiarkan seperti itu. Karena begini Kak, saya nggak tahu apakah fenomena ini juga ada di daerah-daerah lain ya. Anak-anak yang baru mengenal gadget itu, jika tanpa filter, jika tanpa pengawasan, itu biasanya seperti apa ya Kak, gagap juga gitu, seolah-olah wah ini, sehingga mereka kadang tidak tahu tempat. Misalnya ya bukan hanya anak-anak sih, banyak juga yang sudah remaja, misalnya ada, mohon maaf, ada kifayah gitu kan ke area perkuburan, tapi mereka tetap asik main gadget. Kadang kalau ada yang telepon tetap diterima dan mereka juga ngobrol ketawa-ketawa. Ini kan butuh diarahkan yang seperti ini Kak. Iya. Jadi kalau menurut saya, yaitu dunia permainan yang lebih asik kalau menurut saya tetap permainan-permainan yang membutuhkan kekompakan, bermain di luar dengan teman-temannya, bukan yang di dalam dengan dunia maya itu. Kalau menurut saya sih yang seperti itu Kak. Nah, itu juga perlu digarisbawahi sahabat budaya. Jadi gadget itu bisa jadi sesuatu yang sangat bermanfaat, tapi bisa sangat menakutkan ketika tidak dipergunakan dengan bijak, apalagi untuk dunia anak-anak. Betul. Rasa empati itu yang paling perlu diasah ketika gadget itu sudah mulai familiar dan dipegang setiap hari. Masih bersama Farida di obrolan budaya, kita nanti akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Kak Afan tentunya. Terkait dengan dunia anak itu memang harus menyenangkan gitu. Terlepas mereka pegang gadget atau enggak, tapi mereka harus mendapatkan masa kanak-kanak yang benar-benar membahagiakan, benar-benar sesuai dengan dunia mereka. Pastikan masih bersama kami di obrolan budaya yang bisa Anda simak melalui RRI.net dan juga di RRI Playgo. RRI.net, informasi, budaya, dan global. RRI.net, radio visual. Sahabat budaya, kita kembali bersama Kak Afan Fatur Rahman di obrolan budaya malam hari ini. Wah, senang sekali kalau ngobrolin dunia anak-anak karena kita berasa
kembali ke dunia itu, mengenang betapa tidak ada beban pada waktu itu ya. Iya, Belajar, iya. bermain Betul. ya Kak. Dan tentu saja Kak Afan Fatur Rahman ini erat sekali dengan menemani anak-anak sambil beliau itu mendongeng. Beliau menyampaikan cerita-cerita dan berusaha menghadirkan, memberikan pemahaman kepada adik-adik kita, ini loh dunia kamu semua gitu Kak. Sambil berbagi juga ada berbagai macam cerita, mulai dari cerita Nusantara, Iya. cerita sejarah, cerita daerah gitu Kak. Nah sekarang cerita dong Kak tentang dunia mendongeng yang digeluti sama Kak Afan selama ini. Ya, dunia mendongeng itu sebenarnya salah satu kerinduan saya juga ke masa lalu, ke masa kanak-kanak. Jadi disadari atau tidak, kita-kita ini yang sudah merasa dalam tanda kutip besar, dewasa, tetap ada kerinduan kan kembali ke masa lalu. Nah, dongeng ini bagi saya menjembatani gitu, menjembatani kerinduan saya pada dunia anak-anak sehingga kemudian saya terjun ke dunia ini gitu. Dan saya menemukan diri saya yang sebenarnya dalam tanda kutip ya, bukan berarti selama ini saya hilang, enggak. Maksudnya ini loh dunia saya, dunia yang saya geluti ini kok menyenangkan gitu, bisa bermain dengan anak-anak, bisa mendongeng dengan anak-anak gini. Awalnya saya sebenarnya nulis cerita anak dulu Kak, jadi nulis cerita anak, terus kemudian buku itu alhamdulillah sudah beredar gitu. Tapi kemudian saya menyadari juga buku ini yang saya tulis ini sulit sekali dikonsumsi oleh anak-anak saya di sekolah atau di tetangga-tetangga saya gitu. Di sekolah anak-anak kan nggak bisa beli gitu dalam tanda kutip ya. Karena memang belinya harus ke mana, terus kemudian harus ada uang lebih gitu. Akhirnya saya membuat kesimpulan kalau seperti ini berarti saya yang harus merubahnya nih. Saya yang menghadirkan dongeng itu ke anak-anak. Jadilah kemudian saya memulai mendongeng. Saya dongeng keliling dari sekolah-sekolah, dari TPA ke TPA, Madrasah Diniyah, dari desa ke desa gitu keliling. Dalam rangka untuk mengajak guru-guru, mengajak orang tua untuk menghidupkan kembali dunia dongeng. Di daerah saya ya, bukan berarti kemudian ini hilang, enggak, tapi saya mengajak mereka untuk semakin masif lah. Jadi di sekolah misalnya dengan bunda-bunda guru, kalau yang di PAUD itu saya mengajak, ayo setelah saya ini pulang, saya berharap bahwa apa yang saya mulai itu dilanjutkan. Mereka kemudian saya harapkan mendongeng juga, dan terbukti makin lama, makin tahun ini semakin banyak gitu gerakan. Dan saya bangga ternyata apa yang saya lakukan ini gayung bersambut. Jadi banyak juga guru-guru itu yang sudah mulai ini ya, lebih memasifkan lagi mendongeng. Terbukti memang seringkali bunda-bunda guru yang di PAUD atau guru-guru SDMI kelas awal itu yang minta, kadang saya kan keliling di beberapa daerah itu ngisi workshop mendongeng. Ini kan sebuah perkembangan gitu ya Kak. Nah, dunia dongeng ini kan otomatis juga berkembang. Kalau dulu ngapain sih dongeng hanya bercerita gitu, tapi enggak. Dari dongeng itu kan kita belajar banyak hal. Kita mengajak anak-anak itu untuk menjelajah, untuk pergi jauh, tapi tanpa menanggung resiko. Misalnya nih, kalau saya bercerita tentang hutan, tentang harimau, tentang buaya, saya mengajak anak-anak itu untuk berimajinasi ke dalam dunia binatang itu, ke fabel itu kan. Tapi mereka tidak akan menanggung resiko karena nggak mungkin ketemu dengan harimau benar, nggak mungkin ketemu dengan buaya betulan gitu. Tapi melalui cerita. Nah, yang seperti ini bagus untuk menumbuhkan kreativitas mereka, untuk menumbuhkan imajinasi anak-anak. Sehingga mereka juga akan semakin kreatif, dunia imajinasi mereka akan semakin terbebaskan dalam tanda kutip. Dan ini yang biasanya akan banyak memberikan manfaat
bukan hanya biasanya sih, pasti memberikan manfaat. Misalnya nih, di anak-anak usia PAUD ya. Anak-anak usia PAUD itu sebenarnya yang kita sentuh itu dua hal. Bagaimana melatih mereka untuk mendengarkan, kemudian berbicara. Nah ini ada yang bilang ini praliterasi. Iya. Kalau membaca dan menulis kan masuk di literasinya gitu. Nah keterampilan mendengarkan itu juga penting untuk dibiasakan ke anak-anak. Biar mereka juga belajar bagaimana menghargai mendengarkan, menghargai orang lain yang berbicara maksud saya gitu. Dan melalui mendengarkan ini akan ada banyak pengetahuan yang mereka dapatkan. Akan ada banyak wawasan yang mereka peroleh gitu. Misalnya kalau bercerita tentang para sahabat Nabi, bercerita tentang tabi'in gitu, mereka kan akan menambah wawasan. Meskipun mereka tidak membaca sendiri karena mereka masih belum bisa membaca, anak-anak usia PAUD kan masih belum bisa membaca ya. Nah kita dengan cerita, dengan dongeng itu juga akan membuat mereka bertambah wawasannya. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan berbicara anak-anak. Nah kalau bahasanya Kak Frida mungkin public speaking ya. Benar sekali. Iya kalau anak-anak itu kan melatih mereka berbicara. Kita seringkali bertemu dengan anak-anak yang mereka kalau suruh berbicara nyerocos gitu kan. Nah tinggal kita mengarahkannya Kak. Gitu. Kalau terbiasa dengan mendengarkan dongeng, mereka pelan-pelan akan terbiasa untuk mendongeng gitu. Mereka akan terbiasa untuk bercerita. Pada akhirnya ini kan kemampuan yang dibutuhkan untuk berorasi, kemampuan yang dibutuhkan untuk presentasi, kemampuan yang dibutuhkan untuk hal-hal yang lain. Nah kita melatihnya dari kecil gitu, dari masih usia dini, usia-usia PAUD gitu. Nah itu manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari dunia mendongeng. Nah perkembangan teknologi ini harus kita barengi juga. Kalau dulu misalnya kakek kita mendongeng ya itu saja gitu, cerita tentang Kancil, Abu Nawas, cerita tentang kerajaan-kerajaan. Nah sekarang karena perkembangan teknologi juga sudah semakin pesat, nah kita juga harus mengimbanginya dengan cara mendigitalkan dalam tanda kutip. Kalau selama ini dongeng itu disampaikan secara langsung, ini kan terbatas pada saat tatap muka dengan anak-anak itu. Tapi kalau misalnya kita merekamnya, kita memvideo, mendigitalkan, nah dongeng-dongeng seperti ini kan bisa dinikmati tidak terbatas waktu dan ruang. Jadi anak-anak di luar sekolah saya misalnya, di luar daerah saya juga bisa menikmati dongeng-dongeng itu. Misalnya kemudian di-upload di YouTube misalnya. Nah ini kan manfaatnya lebih luas juga Kak. Terus kemudian selain mendongeng langsung, saya paling suka misalnya dengan kegiatan membacakan buku. Nah membacakan buku ini ada yang bilang read aloud gitu. Membacakan buku atau membaca nyaring itu, ini kan juga dalam rangka untuk menumbuh kembangkan literasi anak. Dari meskipun mereka masih belum bisa membaca Kak, tapi kalau kita membacakan buku, kita menunjuk huruf-hurufnya, kita menunjuk kata-katanya, mereka akan terbiasa. Oh seperti itu, kita mengulas sampulnya. Pada saat kita mengulas sampulnya misalnya membacakan judul ya, lampu yang menyala ditulis oleh siapa. Nah kita mengenalkan profesi sebenarnya. Bahwa di sini di dunia perbukuan itu ada profesi yang namanya penulis, ada profesi yang namanya ilustrator, orang yang menggambar, ada penerbit. Jadi mereka juga sejak kecil akan paham bahwa untuk sampai ke tangan pembaca, buku itu harus melewati beberapa tahap. Dan ini juga mengenalkan profesi-profesi itu. Selain memang isinya Kak. Kalau isinya itu kan sangat banyak sekali ya, misalnya buku yang bercerita tentang cita-cita gitu ya, bercerita tentang pahlawan, bercerita tentang buah-buahan dan lain-lain. Nah ini saya pikir juga perkembangan di dunia dongeng yang bukan hanya sekedar dongeng konvensional saja, tapi sudah merambah ke dongeng digital.
saat ini ya Kak. Saat ini. Karena gitu. harus mengikuti perkembangan teknologi juga. Jadi sahabat budaya, kalau kita selama ini berpikir dongeng itu klasik sekali ya. Dongeng itu kayaknya kita diajak untuk kembali ke dunia zaman dulu gitu. Tapi dalam perkembangannya Kak Afan sudah melakukan hal yang berbeda. Digitalisasi pun udah mulai dilakukan agar tidak hanya bisa didengarkan atau dipelajari oleh anak-anak, adik-adik yang bertemu dengan beliau secara langsung, tapi yang di luar pun kenal sama Kak Afan. Dan malam hari ini sahabat budaya yang erat sekali, yang selalu bersama dengan Kak Afan ketika mendongeng, kita perkenalkan ada Kia. Itu tadi sudah duduk juga. Bersama Kak Afan. Ini merupakan anak asuh yang sering dibawa gitu ya Kak. Meskipun media tapi sudah sebagai adik sendiri. Iya, jadi hidup di hati dan dunia saya. Nah, itu tentang dunia mendongeng yang tadi Kak Afan juga cerita panjang lebar. Dari mendongeng itu anak-anak bisa belajar banyak sekali. Anak-anak bisa mengasah keterampilan yang tidak hanya 1, 2, tapi banyak sekali yang bisa diasah di situ. Selain mendongeng, kira-kira Kak, dunia anak-anak itu erat sekali dengan media apa lagi nih Kak? Kalau di dunia dongeng ya, di dunia dongeng sebenarnya kita bisa menggunakan banyak media sih Kak. Salah satunya yang saya sebutkan tadi buku gitu ya. Kalau kenapa saya paling suka kalau buku itu karena banyak sekali manfaatnya kalau buku. Jadi kita bisa mendongeng itu atau membacakan buku pada anak-anak sambil lalu mengenalkan tentang literasi, huruf-huruf, suku kata, kalimat gitu. Karena di buku itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar cara mendongengnya yang dibutuhkan anak-anak, tapi informasi yang ada di dalamnya itu juga yang yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian media-media lain seperti digital ya di YouTube itu kan sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada lagi saya pernah gini Kak, kalau di sekolah saya itu saya menggunakan media auditif istilahnya. Jadi mirip-mirip radio lah Kak, mirip-mirip RRI ini. Oke. Jadi pernah beberapa kali itu pada saat pandemik juga, jadi saya akan telepon anak-anak karena mereka orang tuanya itu punya telepon yang punya HP lah, punya HP yang bahasa mereka, bahasa HP jadul yang nut itu, bukan smartphone lah. Iya. Tapi kan tetap bisa menerima telepon gitu. Nah saya yang telepon mereka, kemudian saya gabung, saya konferensi. Jadi saya conference, ada 5 anak biasanya itu saya telepon, kemudian saya bercerita. Biasa yang saya lakukan kalau Ramadan yang 2 tahun lalu itu kita tadarusan. Jadi baca Al-Quran dari rumah masing-masing tapi tetap pegang Al-Quran masing-masing sambil lalu istilahnya neteni, kita ikut membaca, meneliti gitu. Nah setelah itu kemudian saya biasanya juga tambahin dengan cerita-cerita sahabat, cerita-cerita Islami. Tapi saya berceritanya dari rumah. Mereka mendengarkan dari rumah masing-masing dengan menggunakan ya telepon jadul itu. Ini saya melihatnya ini, saya dulu ingat saya dibesarkan dengan sandiwara radio. Wah. Iya. Jadi saya mempola gini juga Kak, saya sebenarnya kan ngidupin laptop ya, laptop. Jadi pada saat saya bercerita itu, saya menggunakan backsound juga dari laptop itu, meskipun mungkin tidak jelas terdengar, tapi saya akan terdengar, kan ada backsound ya di laptop itu kan. Kalau misalnya suara angin ya ada gitu, kalau misalnya kayak suara-suara piano juga ada gitu, sehingga saya seolah-olah juga menghadirkan masa lalu saya pada saat mendengarkan sandiwara radio, dan anak-anak itu mendengarkan cerita melalui HP, melalui auditif. Mereka tidak melihat saya, tapi saya yakin imajinasinya juga akan ikut gitu loh. Iya. Itu media yang saya lakukan juga seperti itu.
Nah kalau ketemu langsung kan menggunakan seperti ini Kak, kayak boneka, saya juga punya wayang seperti cepot. Ada juga yang membuat sendiri dari kardus bekas. Nah itu kemudian saya tempelin, saya lukis, akhirnya jadi wayang-wayangan gitu. Ya bergantung ceritanya, kalau ceritanya tentang buah-buahan misalnya kemarin tentang pepaya, anggur, dan jeruk ya tentang gambar itu Kak. Cuma jadi wayang-wayangan gitu, Oke. dibuat seperti itu. Jadi berbagai media sudah digunakan loh sama Kak Afan ketika mendongeng gitu Kak. Nah masa kanak-kanak itu kan biasanya masa-masa yang memang benar-benar mereka adik-adik kita tuh benar-benar butuh untuk diarahkan sebagai seorang pendidik, terus yang media juga mendongeng. Kak Afan kasih contoh dong cara menstimulan anak-anak, adik-adik nih untuk mensuggest mereka gitu supaya mereka itu dapetin tontonan atau materi-materi yang edukatif gitu. Tapi mereka tuh nggak ngerasa kalau kamu diarahkan untuk tahu materi sesuai usianya mereka gitu Kak. Caranya itu kayak gimana kalau Kak Afan ngasih materi-materi kayak gitu tuh Kak? Saya bikin video tayangan Kak. Itu satu gini, kan di tempat saya ngajar itu memang susah sinyal gitu ya. Selain memang mereka tidak punya smartphone dan laptop. Nah saya membuat tayangan, jadi saya mendongeng, saya rekam sendiri, saya edit sendiri, kemudian saya taruh di laptop pada saat saya ngajar ke anak-anak. Nah saya puter lah, jadi kita kayak nobar gitu, tapi nonton saya sendiri sih. Saya nonton saya gitu, tapi kan sama anak-anak gitu. Maksudnya apa ya? Kayak saya mendongeng, saya membacakan buku-buku digital itu. Ya kemudian saya dengan anak-anak mengapresiasinya gitu. Nah ini kan juga saya mengenalkan sih ke mereka bahwa tidak selamanya dongeng itu juga harus jadul, ada perkembangan. Mereka akhirnya juga tahu. Awal-awal ya namanya juga anak-anak ya. Mereka ada yang terkejut, saya ketawa Kak. Itu Pak Afan gitu. Maksudnya yang ada di laptop itu Pak Afan gitu. Lah iya memang saya gitu maksudnya. Tapi kan dalam hati, iya ini memang Pak Afan direkam sendiri. Nanti kamu juga bisa seperti ini. Nah akhirnya saya juga beberapa kali kan kalau misalnya dengan mereka kadang saya video. Nah kemudian saya putarlah di kesempatan berikutnya tapi tidak langsung hari itu. Mereka terkagum-kagum gitu. Oh masuk TV gitu. Jadi kayak mereka sudah keren gitu masuk di laptop begitu. Sudah tayangan gitu. Nah kalau setelah itu saya biasanya akan begini kan anak, ayo kalian siapa yang bisa menceritakan ulang tadi ceritanya tentang apa gitu. Mereka akan menceritakan ulang Kak, meskipun bahasa yang digunakan itu campuran. Jadi campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Madura. Meskipun saya mendongeng dengan bahasa Indonesia, buku yang saya baca itu berbahasa Indonesia, tapi pada saat mereka menceritakan ulang, itu pinternya mereka, cerdasnya mereka ditransit ke bahasa Madura. Itu cerdas kan? Ya, bahkan betul, saya pernah gini Kak, pada saatnya, ayo kamu yang cerita. Jadi mereka cerita, kemudian tidur gitu. Dia diam dulu, ayo lanjutkan. Kelaguannya gitu. Kelaguannya itu mau bilang keesokan harinya. Tapi kan kalau bahasa Madura, kalaguanna gitu. Jadi mungkin Madura di Indonesia kan gitu, kelaguannya gitu. Dan saya ketawa sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa kalau menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya selalu memulai ke anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi enggak langsung serta-merta saya mendongeng, saya bacakan buku, enggak. Misalnya saya mulai dengan ajak nyanyi, terus tepuk-tepuk, tepuk satu, tepuk dua, tepuk semangat. Kadang juga tebak-tebakan dulu, kadang juga ada game-game edukatif. Nah, ketika mereka sudah senang, anggaplah mereka sudah siap, maka
ya saya baru memulainya. Tapi ya biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan prediksi, pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan. Misalnya nih, ayo apakah kalian pernah lihat lampu? Kalian tahu lampu? Tahu. Ayo apa itu lampu? Ini saya bahasa Indonesia kan ya. Itu yang bercahaya gitu. Kalau Madura setera gitu. Ada yang di sepeda motor gitu kan. Mereka nyeletuk-nyeletuk. Ada yang di sepeda motor, ada di mobil gitu. Nah ini namanya pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan. Menghubungkan mereka apakah kontekstual lah, apakah mereka tahu tentang lampu. Barulah kemudian saya biasanya juga bercerita atau membacakan buku yang berkaitan dengan sains, dengan lampu-lampu sederhana. Karena mereka kadang kan tidak tahu Kak, misalnya nih bahwa ada lampu yang bisa menjadi navigasi di laut. Nah, itu namanya mercusuar gitu. Mereka akan tahu, oh mercusuar namanya gitu. Terus kalau di ambulans itu kan biasanya ada lampu. Iya ya iya Pak gitu. Ayo ada yang tahu apa namanya? Lampu gitu. Tapi kan ada jenisnya itu namanya rotator atau lampu sinyal gitu. Jadi saya menekankan seperti itu. Mereka akhirnya kan oh itu namanya, mereka tahu, nambah wawasan gitu Kak. Bahwa kadang ada lampu yang digunakan juga untuk mengecek keaslian uang misalnya kan. Itu juga, mereka juga akan tahu. Bahkan ada lampu yang biasanya seringkali dilihat di masa-masa tertentu. Ayo apa gitu, mereka akan jawab macam-macam. Misalnya momen memperingati ulang tahun kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus itu kan biasanya gapura, rumah, sekolah itu penuh dengan hiasan lampu-lampu gitu. Oh iya, mereka seolah-olah diingatkan iya ya, padahal itu pernah mereka lihat gitu. Jadi saya sebenarnya secara tidak langsung itu mengajak mereka belajar mengenal sains, misalnya sains ya, mengenal macam-macam lampu misalnya. Tapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya ini tengah saya ajarin gitu. Jadi melalui cerita, melalui tanya jawab, mereka akan senang gitu Kak. Kalau kemudian pertanyaan-pertanyaan prediksi yang sering kali saya tanyakan, misalnya, ayo apa kira-kira yang akan terjadi kalau tiba-tiba lampu padam? Wah, mereka banyak takut gitu, nggak bisa makan. Seperti sekarang kan sering kali padam gitu. Nah, jawaban-jawaban mereka itu kan akhirnya mereka tahu, oh kalau lampu itu mati atau padam, oh kita kesulitan untuk menjangkau benda-benda. Sepeda motor pun kalau malam hari lampunya tidak nyala, akan kesulitan jalan termasuk mobil dan lain-lain. Jadi betapa sangat pentingnya kegunaan lampu ini gitu. Nah ini pelan-pelan Kak, jadi melalui cerita, melalui baca buku, melalui bermain, bertanya ke anak-anak, mereka ya itu yang membuat mereka senang gitu. Iya. Dan tentu saja sahabat budaya akan berbeda ketika distimulasi terlebih dahulu dan tidak. Artinya to the point nih kita ngajarin anak-anak. Karena usia anak-anak itu memang usia bermain yang kita harus ngajak mereka bermain terlebih dahulu ya Kak Afan ya. Betul. Dan stimulasi dari Kak Afan tadi contohnya ada beberapa itu mungkin bisa diterapkan, bisa ditiru, menginspirasi para orang tua, para tenaga pendidik yang lainnya tentunya. Nah, kembali ke era saat ini Kak, era canggihnya teknologi ini, yang anak-anak usia sekolah dasar, usia taman kanak-kanak, itu ya tadi di awal emang ada pernyataan dari Kak Afan, orang tuanya terlanjur udah ngasih gadget untuk bikin mereka diam gitu. Nah ketika sudah terlanjur seperti itu, ini harus bagaimana nih Kak? Oh ya, ini memang berat Kak Frida ya, karena kalau sudah dalam tanda kutip kecanduan misalnya, di mana-mana yang namanya kecanduan itu susah dilepaskan. Nggak usah anak-anak lah, kita lah ya, kalau misalnya mau keluar terus kemudian gadget kita ketinggalan, kan seolah-olah
ada separuh jiwa yang tertinggal. Seolah-olah seperti itu. Jadi kita balik. Bahkan ada beberapa teman yang bilang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone atau HP atau gadget itu kan. Nah, apalagi anak-anak misalnya. Tetapi ini harus diupayakan. Jangan sampai anak-anak itu terjerumus lebih jauh gitu ya Kak. Nah, dengan cara apa? Kalau saya melihatnya begini, pertama kita harus memberikan contoh. Memberikan contoh pada anak-anak, jangan melarang anak-anak main HP kalau kita sendiri itu masih sering main HP di depan anak-anak ini, di depan mereka. Kalau kita melarang, kamu jangan main HP, terus tapi kita memberikan contoh main HP di depan mereka, nah mereka juga kan mungkin tidak protes saat itu ya, tapi kan mereka berpikir, aku dilarang tapi ayah bunda main gitu. Nah mungkin itu satu, jadi tidak memberikan contoh yang kurang baik lah, jangan memberikan contoh yang kurang baik. Misalnya kalau kita ingin anak-anak lepas dari gadget ya kita biasakan juga kita lepas dari gadget, tidak membiasakan main HP di depan anak-anak, itu satu. Sehingga pada saat kita mau menasehati, pada saat kita mau memberikan pengertian pada anak-anak tentang bahayanya gadget itu, ya akan didengarkan. Gitu. Yang kedua, kalau mereka sudah terlanjur kecanduan, bikin mereka jauh secara perlahan-lahan. Jangan sekaligus Kak. Karena kalau langsung sekaligus seperti yang tadi, bisa saja nanti nangis, bisa saja tantrum dan lain-lain. Kadang kan ada anak-anak yang ngamuk kan ketika dilepaskan dengan barang kesayangannya gitu ya. Nah, cara menjauhkan mereka secara perlahan-lahan itu misalnya kita bikin kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya, ayo boleh main HP tapi, ada tapinya, berapa menit nih dalam satu hari misalnya. Atau waktu nih Kak. Kamu boleh main HP ketika sudah selesai belajar selama 30 menit misalnya. Nah, kalau ini dibiasakan, komitmen ini bersama-sama dengan anak-anak, tapi dibicarakan di awal dulu, insya Allah mereka akan memahami itu. Tapi kalau langsung nggak boleh, nah ini yang bahaya. Tapi dibicarakan pelan-pelan, bikin kesepakatan, lalu kemudian terapkan. Nah, pada saat mereka main HP, berdasarkan kesepakatan yang tadi, kita seringkali mengingatkan, ini yang penting juga Kak. Misalnya sudah sepakat 30 menit lah ya. Sebelum 30 menit itu berlalu atau 30 menit itu habis, kita mengingatkan, ayo tinggal 15 menit. Jadi mereka merasa, oh ya sudah menerima peringatan gitu. Ayo tinggal 5 menit. Tinggal 2 menit, nah habis. Nah pada saat habis itu Kak Farida, ini yang penting juga, bahwa pendekatan yang kita lakukan memang harus pendekatan yang humanis. Jangan, sudah selesai, taruh itu. Kalau misalnya dengan cara-cara yang kurang menyenangkan, anak-anak kan juga merasa, meskipun sudah sepakat, tapi kan merasa kecewa. Tapi kalau kita memberikan katakanlah pengertian ke anak-anak, nah waktunya sudah habis sesuai dengan perjanjian kita, senyum aja ke anak-anak, berarti sudah selesai mainnya, yuk taruh dulu. Nah setelah naruh HP jangan lupa untuk dialihkan Kak, dialihkan ke hal-hal yang bermanfaat lainnya. Misalnya ya seperti yang tadi, setelah ditaruh HP, yuk bunda sekarang bacain buku. Ayo sekarang kita main apa? Kita main puzzle, kita main hitung-hitungan, main apa, main tebak-tebakan. Nah ini kan sebenarnya secara soft. Jadi anak-anak itu sudah selesai mainnya, ditaruh, tapi kan kadang tetap ada perasaan nggak nyaman kan ketika lepas dari mainan itu. Nah kita alihkan ke main-main yang lebih positif. Gitu Kak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Wah, sahabat budaya, tentunya kita masih di obrolan budaya malam hari ini masih bersama Kak Afan Fatur Rahman. Kita akan kembali lagi, tapi setelah yang satu ini. RRI Net. Informasi, budaya, dan global.
RRI Net, Radio Visual. Sahabat budaya, senang sekali bisa menemani Anda hingga saat ini, hingga di detik ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan, menyimak bersama pemaparan dari Kak Afan tentang bagaimana sih dunia anak-anak itu seharusnya, bagaimana kita sebagai orang yang lebih dewasa, sebagai ayah dan bunda, sebagai orang yang mendampingi mereka dalam mereka belajar dan beraktivitas sehari-hari, harusnya bersikap memperkenalkan gadget, memberikan waktu kepada mereka bersama gadgetnya atau mengajaknya bermain. Artinya benar-benar membuat mereka benar-benar berada di dunianya. Versi orang dewasa tadi sudah. Nah, kalau versi anak-anak kira-kira seperti apa kalau dibatasi bermain gadget, apalagi nonton YouTube? Nah, karena dari tadi kita sudah bersama Kia. Gimana Kia? Halo Kia, disapa sama Kak Farida. Oh. Kak Farida. Wah, halo, kamu cantik sekali malam hari ini. Ya makasih ya, aku memang gitu sejak dulu. Tapi Kia, dulu. seharian nonton YouTube nggak? Aku jarang sih, karena dilarang sama Kak Afan. Ih, Bukan terus dilarang, membatasi. Aku dibatasi, mhm, tapi nggak enak Kak Farida. kenapa nggak enak? Kan baik tuh kalau kita tidak selalu nonton YouTube terus. Ya aku merasa nggak gaul gitu. Merasa nggak gaul. Merasa gak gaul. Aku gagal sebagai anak. Enggak, bukan gitu. Gaul itu bukan diukur dari seberapa lama kita nonton YouTube atau main gadget. Kan teman-teman nonton semua. Iya, nonton tapi kan mereka juga dibatasi ya Kak Farida ya. Dibatasi supaya tidak kecanduan. Kalau kecanduan kan berbahaya. Iya. Oh, aku tentesan sakit mata kemarin. Nah, itu juga salah satunya kalau terlalu banyak lihat layar gadget itu nanti bisa sakit mata. Oh Kak Afan, Enggak, Kak Afan kan membatasi hanya seperlunya aja gitu. kalau aku ditanya sama teman-teman kan nggak update. Enggak update gimana? Ya nggak main game. Enggak apa-apa, kan Kia masih bisa main sama Kak Afan. Oh iya ding. Sama Kak Farida juga bisa. Tentu saja. Jadi mulai saat ini nggak lagi seharian atau 24 jam menghadap gadget ya Kia ya? Nggak lagi ya? Enggak, aku nggak pernah segitu. Oh, nggak pernah Nggak pernah segitu. segitu. Alhamdulillah adik-adik yang di rumah semoga juga nggak pernah begitu ya. Ayah bunda semoga aja juga mendampingi dengan baik. Ngasih tahu mana yang cocok untuk ditonton. Kak Afan ngasih tahu nggak Kia? Mana yang bisa ditonton dan mana yang nggak boleh ditonton sama Kia? Bukan hanya ngasih tahu, kan aku nggak dibeliin gadget sama Kak Afan. Oh, Enggak dibeliin. Aku pinjam hanya sebentar-sebentar. Oh, pinjam. Ya nggak apa-apa, nanti kalau sudah saatnya kamu butuhkan sesuai kebutuhan Ki. Nanti bisa juga kamu beli gadget. Tapi sekarang kan masih belum butuh. Oh iya. wah keren sekali Kia ya. Jadi patuh terhadap Kak Afan. Kak Afan juga keren sekali, selalu mendampingi adik-adik, ngasih yang terbaik supaya tidak menjadi korban dari keganasan dan juga gadget yang sangat berbahaya, efeknya, dampak buruknya ya. Terima kasih ya Kak Afan, terima kasih ya Sama-sama. Kia Makasih sudah Kak Farida. menemani Farida malam hari ini di obrolan budaya yang insya Allah banyak sekali nih yang bisa dikaji dari obrolan kita malam hari ini ya Kak. Aku nggak nginep kan? Enggak, pulang habis ini. Oke, sahabat budaya, dunia anak ini adalah titik awal bagaimana membentuk karakter mereka. Faktor lingkungan, kebiasaan, dan konsumsi tontonan menjadi referensi yang mereka adopsi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang tua selayaknya menjadi madrasah utama dan filter agar mereka itu bisa memilih baik dan buruknya sebuah tontonan dan kebiasaan yang membentuk karakter mereka nantinya. Anak-anak nonton sinetron tentu saja boleh, asalkan kontennya sesuai dengan usia mereka.
Semoga obrolan malam hari ini bisa bermanfaat dan kita sebagai orang tua mulai berbenah dan berperan aktif dalam tumbuh kembang seorang anak. Sahabat budaya, saya Farida pamit. Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya. Salam dari Sumeneb.